Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, pada video ini Mimin akan berikan soft versi cepat untuk chapter 1054. Iya, chapter ini mantep banget dah. Banyak hal-hal mengejutkan yang sudah terjadi, dan karakter-karakter misterius pun sudah mulai bergerak. Mulai dari Akagami no Sans hingga si Admiral Bayangan yang juga kuat tentunya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari poin yang pertama. Ini berkaitan dengan sepak terjang Sabo di Mariojoa yang kita tahu menimbulkan bentrokan dengan dua admiral, yaitu Fujitora dan Green Bull. Saat itu misi Sabo adalah untuk menyelamatkan Kuma, dan akhirnya di chapter ini misi itu terkonfirmasi berhasil. Ya, Kuma sudah berhasil dilepaskan dari cengkraman Tenryubito yang sudah memperlakukannya dengan sangat buruk. Kemudian setelah keberhasilan itu, sosok Sabo semakin terkenal hingga dia mendapatkan gelar sebagai Kaisar Api, atau bisa disebut juga dengan Entei. Nah, Entei ini sempat kita singgung ya di video Hin yang lalu. Tapi ternyata bukan teknik yang digunakan Sabo, tetapi julukan baru untuknya. Lalu ngomong-ngomong, jika sudah memakai nama Kaisar nih, mungkin Sabo ini bisa disejajarkan dengan para Yonko. Ya tentunya Yonko generasi baru ya, yaitu Luffy, Buggy, Sans, dan Kurohige. Oke, lanjut, masih seputar Sabo. Kali ini ada kabar buruk tentang kematian. Ya, sebelumnya kita bertanya-tanya kabar buruk apa yang sudah menimpa Sabo. Dan akhirnya hal itu terungkap di chapter ini. Ternyata Raja Cobra, ayahnya Vivi, telah terbunuh pada pertemuan reverie tahun ini. Dan orang yang tertuduh telah menghabisi Raja Alabasta itu adalah Sabo. Iya, tentu ini adalah kabar yang sangat buruk, baik bagi Sabo secara personal maupun bagi pasukan revolusi secara keseluruhan. Tapi tentu kita sebagai fans tidak akan setuju jika Sabo lah yang telah melakukan hal itu. Ini seperti sebuah rekayasa untuk menjatuhkan nama Sabo dan pasukan revolusi. Jadi pertanyaan besarnya, siapa pelaku yang telah menghabisi Raja Cobra? Nah, Mimin rasa sih itu ulah Gorosei ya, karena mereka tidak suka dengan keluarga Nefeltari yang sudah meninggalkan Mariojoa dan memilih tinggal bersama dengan orang biasa. Oke, itu tadi 3 hal tentang Sabo yang akan terungkap di chapter depan. Selanjutnya kita beralih ke Wano yang akan menceritakan tentang pergerakan Admiral Aramaki alias Green Bull. Di chapter lalu, Green Bull terlihat sudah hampir sampai di ibu kota bunga. Bahkan dia mendengar riuhnya suara pesta. Dan akhirnya di chapter ini Green Bull sudah sampai. Kedatangannya langsung disambut oleh para Akazaya dan langsung terjadi bentrokan. Ya, ini juga sesuai dengan Hin yang kemarin ya, dimana sudah pecah sebuah pertempuran tetapi belum melibatkan Luffy. Lalu setelah para Akazaya muncullah Yamato. Iya, anak Kaido itu langsung join pada pertarungan melawan Green Bull. Dan gebukan Kanabo Yamato langsung tepat mengenai kepala Admiral itu. Iya, mantap sih Yamato ya. Secara power tentu Yamato lebih unggul daripada para Akazaya. Tapi sebelum pertarungan lebih memanas, Momonosuke meminta Yamato untuk berhenti. Ya, sepertinya Momonosuke ingin melakukan suatu diplomasi dengan Green Bull. Karena pada dasarnya Wano itu kan adalah sebuah negara. Jadi tentu lebih baik untuk melakukan diplomasi dengan Marine ataupun pemerintah dunia yang merupakan suatu organisasi. Oke, kita nantikan apa yang akan dilakukan oleh Shogun Wano itu. Selanjutnya ada hal yang terungkap mengenai kemampuan Devil Fruits-nya Green Bull yang ternyata merupakan tipe Logia. Ya, mungkin tipe Logia yang bersifat tanaman atau mungkin hutan. Jadi jika tipe Logia, maka sosok Green Bull ini mungkin akan bisa menyatu dengan tanaman-tanaman yang dia buat. Yosa, lanjut lagi, masih seputar prajurit angkatan laut. Di sini terkonfirmasi bahwa ada salah satu Vice Admiral yang sangat kuat. Dia bernama Kuroma. Ya, sosok Kuroma ini disebut-sebut sebagai kuda hitam yang belum pernah muncul dalam cerita, tetapi punya kekuatan yang dahsyat. Jadi dengan adanya Kuroma, Akainu punya 4 bawahan yang kuat, yaitu Kizaru, Fujitora,
Aramaki dan Kuroma ini. Ya, Kuroma ini punya jabatan khusus sebagai kepala tim investigasi marin. Wah, jabatan yang mantap sih ini ya. Mungkin dalam chapter ini Kuroma akan melaporkan suatu hasil investigasi yang menarik kepada Akainu. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai pada poin terakhir, yaitu yang memperlihatkan pergerakan dari Akagami no Shanks. Ya, akhirnya Shanks akan benar-benar segera bergerak dan posisi Shanks saat ini sudah dekat dengan negeri Wano. Dan dia juga sudah punya keinginan untuk bertemu dengan Luffy. Tapi sebelum itu Shanks ingin menghabisi Bartolomeo dulu. Mungkin hal itu terkait kelakuan Barto yang sudah membakar bendera bajak laut Akagami. Kemudian Shanks berkata bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan One Piece. Wah, akhirnya kita tahu ya bahwa tujuan Shanks memang juga untuk menemukan One Piece. Tapi yang masih jadi pertanyaan besar, apakah Shanks ingin mendapatkan One Piece untuk dirinya sendiri ataukah dia ingin membantu Luffy untuk menemukannya? Iya, jika memang Shanks menginginkan One Piece untuk dirinya sendiri, tentu suatu saat dia akan terlibat pertarungan dengan Luffy. Jika skemanya seperti itu, tentu akan ada dua kemungkinan. Pertama, Shanks memanfaatkan Luffy untuk bisa mendapatkan One Piece untuk dirinya sendiri. Atau yang kedua, mereka akan bersaing dengan sehat untuk menemukan siapa yang benar-benar berhak mendapatkan harta terbesar One Piece. Lalu mengapa Shanks mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk menemukan One Piece? Apakah Shanks memanfaatkan situasi kekalahan Big Mom dan Kaido sehingga dia mulai bergerak saat ini? Ataukah ada alasan lain? Mimin sih melihat ada beberapa alasan ya mengapa saat ini adalah waktu yang tepat. Ya, selain aji mumpung dengan hilangnya dua pesaing yang tangguh yaitu Kaido dan Big Mom. Alasan pertama adalah ini waktu yang sudah dikatakan oleh Oden. Iya, tentu Oden tak sembarangan mengatakan tentang masa 20 tahun kemudian setelah eksekusinya. Tentu itu berasal dari sumber yang valid. Dan rasanya sumber itu dilihat Oden ketika mencapai Laftel. Lalu alasan kedua, Poseidon sudah lahir dan sudah siap untuk menggunakan kekuatannya. Lalu untuk dua senjata kuno yang lain mungkin tidak membutuhkan waktu lama untuk menggunakannya. Kemudian alasan ketiga mungkin berkaitan dengan bangkitnya Sangat Nika yang disebut Sunisa sebagai Joy Boy. Nah, ketika di Laftel, Roger menyebut nama Joy Boy dan dialah sosok yang meninggalkan harta terbesar itu. Jadi tentu akan ada hubungan erat dengan bangkitnya Awakening Mythical Swan Nika yang disebut Sunisa sebagai Joy Boy dengan isi harta One Piece di Laftel itu. Ya, itu adalah pembahasan Fatshop untuk kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!